Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, serta teman-teman muda yang terkasih. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu, Oma Opa, dan teman-teman muda tetap sehat dan sukacita selalu. Tidak terasa kita akan memasuki masa Prapaskah, di mana masa Prapaskah adalah masa pertobatan, retret agung bagi kita umat Katolik, di mana kita diajak untuk kembali merenungkan diri kita masing-masing agar kita diajak untuk semakin menjadi pribadi yang bertobat, pribadi yang berbela rasa, dan pribadi yang berbelas kasih. Tentu, masa Prapaskah akan diawali dengan suatu perayaan, yaitu Rabu Abu. Namun, sebelum Rabu Abu, kita merayakan suatu upacara yang sederhana, namun memiliki makna yang cukup mendalam, yaitu upacara pembakaran daun palma. Mungkin Bapak Ibu, Oma Opa, dan teman-teman muda bertanya, apa sih itu upacara pembakaran daun palma? Apakah ada relevansinya antara pembakaran daun palma dengan perayaan Rabu Abu yang akan kita rayakan sebagai awal dari masa Prapaskah? Tentu dalam video ini saya ingin membantu Bapak Ibu, Oma Opa, dan teman-teman untuk semakin mengenal lebih mengenai perayaan upacara pembakaran daun palma. Oke, kita akan membahas bersama mengenai upacara pembakaran daun palma. Apa sih itu upacara pembakaran daun palma? Upacara pembakaran daun palma adalah sebuah upacara yang bisa dikatakan adalah upacara persiapan menuju Rabu Abu. Upacara pembakaran daun palma adalah sebuah perayaan atau sebuah upacara di mana kita membakar daun palma kering yang kita simpan di rumah selama kurang lebih 1 tahun. Tentu jika Bapak Ibu, Oma Opa, dan teman-teman mengingat bahwa tahun kemarin kita menyimpan daun palma kering, daun palma segar. Daun palma segar kita simpan. Kita bawa pada saat perayaan Minggu Palma di tahun sebelumnya. Dan setelah dibawa kita simpan dan kita taruh di setiap salib di rumah kita masing-masing. Dan tentu selama 1 tahun ini daun palma tersebut berubah kualitasnya menjadi kering. Oleh karena itu perlu dibakar agar hasil bakaran tersebut bisa menjadi abu yang akan kita gunakan dalam perayaan Rabu Abu. Itulah arti dari upacara pembakaran daun palma, sekaligus relevansinya, hubungan keterkaitannya antara pembakaran daun palma dengan Rabu Abu. Keterkaitan secara sederhananya adalah dengan upacara pembakaran daun palma, abu yang dihasilkan dari daun palma kering akan digunakan pada saat perayaan Rabu Abu nantinya. Dan tentu di berbagai paroki mengadakan upacara ini, baik secara privat dalam arti diadakan secara tertutup oleh komunitas pastoran atau oleh umat yang terbatas. Bisa juga diadakan secara terbuka, yang berarti umat menyaksikan upacara ini. Itu mengenai penjelasan kurang lebih dari upacara pembakaran daun palma, lalu hubungannya antara pembakaran daun palma dengan perayaan Rabu Abu. Lalu poin kedua ya, mungkin kita juga bertanya-tanya, apa sih makna dibalik upacara pembakaran daun palma ini? Tentu meskipun upacara ini bisa dikatakan adalah upacara yang sederhana, namun mengandung makna yang bisa kita menjadi bahan refleksi kita menjelang merayakan Rabu Abu nanti, ditambah menjelang kita memasuki masa Prapaskah. Tentu upacara pembakaran daun palma kita bakar atau kita gunakan daun palma kering untuk
yang nantinya akan dibakar. Dan tentu daun palma kering ini melambangkan bahwa kita sebagai manusia, kita ini adalah manusia yang kurang dari kata sempurna, masih jauh dari kata sempurna. Secara sederhana, kita ini adalah manusia yang berdosa dan memohon ampun, mohon rahmat, kerahiman Allah untuk senantiasa mengampuni segala dosa kita. Daun palma kering ini melambangkan cara hidup lama kita. Cara hidup lama kita yang dimana kita dalam segala aktivitasnya kita dipenuhi dengan suatu suasana yang mungkin dalam kehidupan seringkali kita merasa jatuh bangun dan seringkali kita jatuh dalam dosa. Dan daun palma ini yang semula adalah baik, yang dimana masih segar, yang kita gunakan untuk menyambut Tuhan Yesus pada saat Minggu Palma, di mana kita bersorak-sorai di tahun sebelumnya. Kita bersorak-sorai dengan menyanyikan Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Itu sekarang menjadi kering, melambangkan bahwa betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Semula kita bersih, sama seperti daun palma yang bersih, yang segar waktu perayaan Minggu Palma sebelumnya. Itu melambangkan kita manusia yang bersih, namun sekarang sudah kering. Melambangkan bahwa kita dalam perjalanan hidup kita seringkali jatuh dalam dosa. Kita seringkali merasa lupa atau merasa tidak sadar akan kehadiran Allah yang sungguh nyata dalam diri kita. Oleh karena itu, dengan membakar daun palma kering ini, kita diajak untuk mari kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Cara hidup kita yang mungkin jatuh dalam dosa, mungkin yang seringkali kita berbuat kurang berkenan kepada sesama kita dan lain sebagainya. Kita ingin meninggalkan cara hidup lama kita dengan membakar daun palma kering ini. Dengan membakar daun palma ini pula, kita juga bersiap menuju ke cara hidup yang baru, di mana di masa prapaskah ini kita menjadikan masa pertobatan, yang dimana kita senantiasa berusaha untuk menjadikan hidup kita dengan cara yang baru, cara dimana kita senantiasa mohon ampun kepada Tuhan di masa pertobatan ini, yaitu masa prapaskah. Itu poin kedua mengenai maknanya secara sederhana. Lalu poin ketiga, bagaimana praktis liturginya? Secara praktis liturginya, upacara pembakaran daun palma bisa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan ibadat atau dengan misa kudus. Tentu akan ada sedikit perbedaan baik antara ibadat dengan misa kudus untuk menempatkan di mana kita membakar daun palma. Jika upacara pembakaran daun palma dilaksanakan dalam bentuk ibadat, maka upacara pembakaran daun palma akan dilaksanakan setelah homili dalam ibadat sabda tersebut. Dan nantinya pemimpin akan mengucapkan doa, lalu akan membakar disusul oleh umat yang hadir. Itu jika dilaksanakan pada ibadat sabda. Namun jika dilaksanakan dalam perayaan Ekaristi atau dalam misa kudus, maka secara struktur liturginya diawali dengan perayaan Ekaristi kudus, dan warna liturginya sudah masuk warna liturgi ungu karena upacara pembakaran daun palma menekankan bahwa kita menyongsong masa pertobatan. Oleh karena itu warna liturgi yang digunakan warna ungu. Bacaan yang dihadirkan adalah bacaan harian. Lalu upacara pembakaran daun palma akan diletakkan di doa sesudah komuni. Tentu upacara pembakaran daun palma biasanya dilaksanakan, alangkah baiknya dilaksanakan di luar gedung gereja. Karena kalau di dalam gedung gereja resikonya cukup tinggi, sehingga alangkah baiknya dilaksanakan di luar gedung gereja.
Secara struktural dalam Misa Kudus, setelah doa sesudah komuni, nanti imam bersama para petugas liturgi akan meninggalkan gedung gereja menuju ke tempat yang sudah ditentukan di luar gereja. Lalu imam mengucapkan doa atas daun palma kering. Lalu mungkin imam, pastor atau romo akan memercikinya terlebih dahulu ke daun palma kering. Lalu imam atau romo akan membakar daun palma kering terlebih dahulu dan disusul oleh petugas liturgi atau pelayan liturgi dan disusul oleh umat yang hadir. Biasanya dalam upacara ini juga diiringi lagu. Lagu yang diiringi sudah masuk ke masa pertobatan. Karena ingin menekankan sekali lagi, pembakaran daun palma ingin menekankan di mana kita ingin menongsong masa pertobatan. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, Oma Opa dan teman-teman muda mengenai penjelasan umum tentang ibadat atau upacara pembakaran daun palma. Meskipun upacara ini sederhana, namun sekali lagi mengandung makna yang cukup mendalam dan bisa menjadi bahan refleksi kita terutama menyongsong masa prapaskah nanti. Maka jika Bapak Ibu, Oma Opa dan teman-teman muda ada di parokinya mengadakan perayaan pembakaran daun palma, alangkah baiknya Bapak Ibu, Oma Opa dan teman-teman muda juga terlibat untuk mengikuti upacara tersebut. Di paroki saya, di paroki Bintaro Jaya juga mengadakan upacara tersebut di hari Selasa, 1 hari sebelum hari Rabu. Saya mengharapkan Bapak Ibu, Oma Opa dan teman-teman muda juga ikut terlibat. Dan semoga di upacara pembakaran daun palma ini semakin menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang ingin meninggalkan cara hidup yang lama dan menyambut cara hidup yang baru dengan apa? Dengan menjadi pribadi yang semakin bertobat di masa prapaskah yang merupakan retret agung ini. Begitu saja Bapak Ibu mengenai penjelasan upacara pembakaran daun palma. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, Oma Opa dan teman-teman muda. Dan semoga menjadi materi dalam rangka menyiapkan diri menyambut masa prapaskah. Salam berkat dan penuh kerahiman bagi Bapak Ibu, Oma Opa dan teman-teman muda. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.